kok. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini masuk di bulan Mei. Kita berganti jam. Yang kemarin April itu jam 2 berakhir jam 20 ya, dari jam berapa sih kemarin? Jam 6 ya. jam 7 sampai jam 8. Nah, kita ubah jam menjadi jam 4 sampai ya nanti about adzan maghrib lah ya. Ambil ngabuburit, kita ngangsu kawruh sama Mas Wijo Senoaji ya. Sebelumnya oke. Nah, mau sharing masalah buka tokonya Gudang Digital nih. Ya, jadi selama Covid dan bulan Ramadan kita buka dari jam 11 sampai jam 20.00. Kita masih tetap akan melayani teman-teman semua. Untuk online-nya kita masih on terus ya. Nah, ini untuk ngabuburit virtual bulan Mei. Mas Eno adalah yang pertama, tanggal 7 hari Kamis hari ini. Untuk selanjutnya Mas Reza, Mas Gede, ada Mas Alvin sama Mas Hindam nanti di Oke. Nah, ini Mas Eno. Untuk next-nya ini. Oke. Jadi hari ini kita mau ngebahas ngemutin foto warung buko ya Mas. Mau kon ngemut. Ini agak nunggu dulu ya. Kira-kira nanti 7 menit lagi lah. Ya wes. Jadi ini coba ngobrol-ngobrol dulu. Nah. Tes. Ya. 7 menit lagi nanti kita akan mulai. Monggo kalau yang ada mau bertanya bisa. Sardi. Nah, apa? Itu loh. IGD masih ada nggak yang ring buat antara Reynolds sama 60 mm? Wah, step up ya. Step up ring. Oh, ayo nanti tak cari ke yang saya jadi menang. Ini traditional dance aja. Ini nunut di rumahnya temen. Japanese dance itu sudah cukup, tidak perlu diulang. Jadi traditional dance, Japanese dance itu biasanya nanti tak cari aja Pak Chandra. Siap. Mas Eno, ngapain aja di rumah? Rak bosen mau? Mantai ya Mas? Kapan? Ya manut. Hari ini teman-teman pada masuk sih. Jadi aku tadi, maksudnya Senin sama Kamis, memang tak suka. Mas, sebelum mulai ke pokok pembahasan, Mbok itu cerita tentang kaos yang dengan pakai. Pak Chandra? Iya. Pak Chandra dapat nggak ini kameranya? Oh, no, sesi yang ada yang sesi COVID katanya. Ntar tak tulisi XT for COVID gitu Pak. XT4 ini kemarin saya berkesempatan 5 hari ya bawa. Secara kamera ini memang beda banget sih dari biasanya, terutama di video. Karena mungkin Fujifilm mau ngasih sesuatu yang lebih di videonya juga. Kalau teman-teman pengen tahu kira-kira kayak apa, mungkin yang sudah pernah pegang S Pro 3, nah menunya hampir sama kayak S Pro 3. Cuman kesan gambarnya tetap beda menurutku.
Cuman di dalam menu-menunya dia mirip X Pro 3. Gitu. Kalau videonya ya ini jahat ini. Nah, videonya saya kemarin sempat ngobrol, kira-kira X-T4 ini mau di-compare sama kamera apa gitu. Menurutku khusus untuk IBIS dan profil picture-nya nggak ada sih, belum ada yang bisa saya compare gitu. Begitu. Udah mulai naik nih Mas, 17. Ini jam-jam tidur soalnya. Ya ora Mas, jam 4 wis wayahe. Nah, cah kreatif saya turu ya Mas. Cah kreatif. Gitu Mas. Di gudang di kita ST4 udah ready Mas? Udah ready. Atau tetap kudu pesen? Udah ready. Warnanya udah banyak juga? 2 ya? 2, silver sama hitam. Itu Pak Chandra udah ada tuh. Beliau kayak orang susah lah. Itu Ngece. Oke. Mari Mas Iwan, ya, ngomong-ngomong kesangar apa deh? bikin foto lomoh ya Mas. Mengisi untuk buka puasa ini ya. Siapa tahu menginspirasi. Kemarin jadi nyetak nggak? Belum, kayaknya besok mau kado. Soalnya di Karunia itu apa ya? Maksimal 60-90 ya, nggak bisa lebih gede dari itu. Ya semuanya segitu Mas, kecuali kamu cetak biasa. Untuk juga sama 60-90. Lebih gede itu kayak kemarin di gudang itu ada yang 80x110 apa ya? Kalau setahu paling mentoknya 120. Nah, itu sekitar itu. Besok masih libur, aku meh ke Karunia. Oke, ada pertanyaan? Nah, ada yang mau nanya. Pameri foto lah, wes. Kemudian. Kalau aku nggak mau pamer, di sini banyak yang pintar-pintar. Wah, siapa tahu menginspirasi ya. Menginspirasi teman-teman gimana. Mas Eno tuh itu di studio Mas? Ini, di ruang kerja saya Mas. Oh, aku udah lama ya nggak main ke apa dapur paman. Paman. Paman.
Sekalian nunggu Mas Eno lagi milih-milih foto ini kayaknya. Nggak usah sih, Mas. Tak omongin aja deh. Ayo diomongin kalau nggak ada contohnya, biar greget tuh, Mas. Biar bosen sama saya. Belum. Kan kalau bosen sama saya, nanti tahun depan saya lebih enak. Tahun ini biar agak libur dulu, gitu. Foto ya, cuma gitu-gitu aja. Aduh. Mood foto, rangkaian visual. Gimana? Nah, menurut Mas Eno sendiri, umpamanya untuk membangun sebuah mood foto itu yang paling mudah itu di sisi mana, Mas? Kan ada kayak gestur, terus apa, cahaya ya, cahaya kan gelap terang kayak gitu. Sinal kan? Hah? Sinal. Sinau, aku ki ya aduh. Kadang-kadang kalau lihat foto yang full terang itu apik sih gitu. Cuman kalau yang gelap ada terangnya itu kayaknya luwih ya dipandang itu lebih lama gitu lah, delok detailnya kanune gitu lah. Mas, sebenarnya gimana ya? Kalau yang paling gampang itu di warna sih, Mas. Orang itu memperhatikan gestur itu jarang. Kalau memang nggak expert atau di bidangnya, misal orang tari gitu, pasti memandang gestur. Terus orang kalau letak, misal orang yang suka tata ruang atau anak arsitek, itu sih ngomongin garis bidang kayak gitu. Tapi kalau orang pure murni belajar motret gitu paling belum ke sana sih. Mereka langsungnya ke warna biasanya. Oh ya itu berarti warna gitu ya. Dan aku tuh sangat sangat menyayangkan kalau orang bilang mood, mereka pasti ngomongin warna yang galau-galau itu. Terus yang lagi tren sekarang itu ya. Kayak gitu. Sebenarnya kan nggak gitu juga. Tapi berarti tetap yang utama cahaya dulu ya Mas ya. Tanpa cahaya ya serak tadi foto kan istilahnya gitu. Gerindanya melebu Mas. Apa? Gerinda melebu. Ada dikit tapi nggak seberapa kok. Oh, dimulai? Oke, gas. Oh, nanti. Sekarang aja lah. Yang cepat rampung. Yang cepat rampung. Ya, Pak Chandra ya. Pak Chandra itu kayaknya serius, tapi nggak ngeliatin kita loh sebenarnya. Ya. Ya, ngelihat ini laporan CS-nya. Online-nya kok gini terus gitu. Pak Chandra. Lu nggak pakai CS kok, hotelnya tutup. Hotelnya tutup, jadi sekarang banyak kan nge-zoom. Cuman jangan jam buka puasa. Kemarin tak protes sama Mas Tari. Mas, ojo jam buka puasa, Mas. Gimana ya? Oh iya. Saya itu ada acara beberapa kali, Pak. Jam 8, jam setengah 9, orang-orang wedding. Pak Chandra join aja di Instagramnya JWP Official. Nah, nanti siapa tahu kita ngomongin soal venue. Nah, Pak Chandra nanti boleh tak kasih ini. Tuh, siap. Oke, ya Pak Chandra, sekalian bisa ngobrol sama fotografer. Jadi live Instagram ya? Live Instagram. Di Zoom. Oh, Zoom, oke. Siap. Monggo. Siap. Ini bahayanya adalah ketika nanti ada orang masuk, kita udah jumping, nah materinya out nanti pasti. Oke, Mas.
Tukangmu rajin loh, sampai ini saya kerja. Soalnya saya masih ngecor tahap kedua. Oh. Jadinya harus mempersiapkan. Mas Pradi dulu lagi. Oh no. Oh, no. Lagi anu customer paling. Oke ya. Woi, asik. Ini oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini materi yang submateri yang biasanya aku bawakan. Kalau di basic ketiga, pertemuan ketiga. Karena PPT-nya saya juga nggak bikin, artinya masih numpuk-numpuk. Saya mau jelasin aja, biar kayak orang bisa gitu. Jadi tak jelasin langsung, jadi biar nggak kayak karbitan, fotografer karbitan. Jadi mood itu sebuah kesan ya kalau menurutku. Kita selalu kalau motret itu hal yang pertama kita rasakan itu kan sebuah kesan. Kesan yang didapat dari foto tersebut. Nah, ada beberapa ini sih. Mood. Saya akan ngasih kira-kira elemennya apa saja yang bisa mendukung mood. Sebuah foto. Sebelum masuk ke mood, Mas, ada pertanyaan nih. Apakah semua foto harus nge-mood? Harus punya mood, harus punya kesan. Saya selalu bilang, itu nggak ada benar, nggak ada yang salah. Adanya suka atau tidak suka. Karena fotografi ini nggak ada acuan yang dibikin secara baku. Misal, kayak aku pernah bilang kayak hukum, kayak gitu. Dia ada KUHP dan sebagainya. Beberapa ilmu lah, akuntansi misalnya. Ada apa itu, IAI dan sebagainya. Atau kedokteran, atau apa. Kalau fotografi ini profesi tapi unik. Karena dia di seni ya. Jadi, representasi karyanya itu masih bisa bebas. Sesuai dengan imajinasi masing-masing orang yang melihatnya. Menurut itu seperti itu. Terus, salah nggak Mas? Kalau nggak pakai mood? Ya nggak salah. Ya nggak salah. Fotografi itu ilmu yang general. Kalau kita ngomong, kita ngomong ini atau fotografi general. Tapi yang namanya style yang masuk dalam mood, nah itu personal. Kayak kalau orang nulis bisa bikin puisi, bisa nulis panjang, atau orang ngomong bisa public speaking, atau orang ngomong itu skill, lebih ke fotografi itu. Nah, terus mood penting nggak? Penting. Mood penting. Mood sangat penting. Kenapa? Karena dengan foto itu punya karakteristik atau mood yang begini, yang begitu, itu akan membawa orang masuk ke dalam, lebih dalam dari sebuah foto tersebut. Jadi yes or no-nya maknanya sebenarnya menurut.
Nah, itu beda. Oke, sekarang apa? Kok bisa kita ngomongin mood? Kan gitu. Itu kenapa kita ngomongin soal karena kita itu. Nah, ini aku nggak ngomongin foto, aku lebih Ngomongin mood-nya, membangun. Nah, dari mata kita kepikiran, dari mata nih, wah fotonya Pak Chandra keren nih, yang di jalan, hafal, karena ekspresinya keren, moodnya pas, kunnya dapat, momennya dapat, karena mata nih, mata kita ngomong, kita otak itu kan unsur yang di dalam foto, otak mati kita suka atau nggak suka. Yang lebih akhirnya otak kita merekamnya dengan lebih baik. Kan itu tujuannya. Ya. Boys. Masuk Mas, masuk Masuk, masuk. So, ngono kuwi ceritanya. Masuk, situ pembicaraannya ya. Jadi kita ngomongin foto secara keseluruhan, kita ngomongin mood, ya berarti kita ngomongin elemen yang ada di dalam foto tersebut. Di dalam gambar visual yang sering kita bisa kita sebut dengan fotografi tekniknya kan gitu. Apa aja sih? Sekarang, kalau Mas Iwan tadi bilang, yang pertama cahaya. Di posterku. Yang pertama cahaya. Tulisannya elek banget ya. Angel, Mas. Nulis di tempat licin itu susah. Tapi masuk di tempat licin itu, Waduh. Pleset. Nah, cahaya ini memang faktor penting. Faktor terpenting, tapi bukan utama dalam sebuah mood. Ya, faktor terpenting, karena bukan foto adalah melukis cahaya, itu pasti. Ini menjadi hal yang terpenting. Tetapi bisa dikesampingkan. Nah, cahaya ini membentuk apa sih? Cahaya ini membentuk yang namanya kontras. Oh, sorry. Balik. Kecerahan. Yang kedua adalah kontras. Yang ketiga adalah warna. Atau temperatur. Nah, ini cahaya akan membentuk kurang lebih 3 hal ini yang penting. Kecerahan, kontras, warna atau temperatur. Ini penting tapi bukan faktor utama. Terus, kalau kita ngomongin cahaya, cerah itu kan berarti ngomongin soal kuantitas. Kan gitu. Kontras itu kita ngomongin kualitas. Kualitasnya hard, soft, diffuse, dan sebagainya. Itu ada di sini. Hard, soft. Lagi kuliah tenan ya, Mas? Kuliah. Aku warna temperatur. Warna ini karena
ada kecerahan ini. Kecerahan ini akan berakibat terhadap warna. Pernah ya kita motret semakin cerah, warnanya semakin pudar. Berarti kontrasnya makin turun. Nah, begitu sebaliknya, kecerahannya turun, kontrasnya masih bakal naik. Begitu juga warna saturasinya. Dan ini juga akan membentuk mood. Ya. Di era digital sekarang kita bisa adjust nih kontrasnya seperti apa, warnanya seperti apa, saturasinya. Tetapi khusus untuk kontras ini kalau mau di-adjust sebagaimana pun ekstrimnya di Photoshop atau di apa, itu tetap kurang maksimal, Mas. Jadi kontras itu karakter, bukan sesuatu yang bisa diciptakan setelah karakter itu muncul. Wah, Mas Iwan ini karakternya galak iki. Mbok meh dibedai, meh dibengesi, ya ora iso, Mas. Tetap tekstur jidatnya, hidungnya, lekuk pipinya tetap keras pasti. Konsultasi psikologi gitu dia. Yes. Masuk. Lanjut. Ya. Siap. Ini kalau cahaya, ini kan pasti kita juga tahu nih. Ada cahaya buatan, ada cahaya natural. Natural itu dari matahari. Nah, ini pun bakalan sama membentuk kecerahan, kontras, dan warna. Terus kita harus bisa tahu dengan namanya lighting diagram. Lighting diagram. Nah, ini kalian cukup tahu bahwa lighting itu di sebelah kiri kanan namanya side. Depan namanya front. Belakang namanya rear. Back. Backlight, front light, side light. Dari ketiga hal ini adalah hal penting untuk apa? Pembentukan kontras dan look. Gitu sih. Oke, paham ya? Ini kalau aku mau ngasih contoh side light, backlight, atau front light, saya kira teman-teman di sini udah tahu semua. Jadi nggak usah kasih foto lah. Yang kedua, warna. Warna ini ada 13 elemen warna yang bisa kita artikan. Kita bisa artikan menurut psikologis warnanya. Berikut juga look yang ditimbulkan karena white balance tadi, dari temperatur. Oke. Saya mau kasih pandangan aja kalau beberapa warna. Biasa kalau kita ngomongin warna, yang paling apal apa? Merah. Kayak gitulah, Mas. Biru. Saya gitu. Tak bacain aja, aku udah ngerangkum nih. Misal hijau. Hijau itu kesuburan, kesegaran, kayak gitu. Orange itu kehangatan, kenyamanan. Kuning, ceria, energik, bahagia, optimis. Biru itu sesuatu yang stabil. Cerdas, percaya diri, itu biru. Terus ungu, hitam, putih, bersih, suci, ringan. Coklat itu akrab. Terus gold atau emas, sesuatu hal yang sifatnya prestasi, sukses, keemasan.
terus abu-abu, keseriusan, terus warna-warna toska, itu ketenangan, kesabaran, kayak gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam pembentukan mood. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan ya? Sementara belum ada. Ya, ini biasanya didefinisikan menurut psikologi warna. Terus aku menambahkan lagi yang namanya pemilihan lensa. Lagi-lagi ya, lensa ini mempengaruhi apa coba? Kalau teman-teman tahu. Ini mempengaruhi kontras. Kontras. Ini mempengaruhi lagi-lagi apa? Warna. Yang ketiga adalah angle. Ruang tajam pengaruh nggak, Mas? Kayak gitu. Pengaruh, Mas. Sorry, tak tambah ya. Yang dari yang paling ringan dulu. Ruang tajam. Habis itu cara pandang. Nah, lagi-lagi ya, ini kita ngomongin kontras, mood, ngomongin warna lagi, ngomongin ruang tajam. Ruang tajam itu sebagai acuan kita seberapa banyak kita memandang. Kalau ini, di mana cara kita memandang. Gitu. Jadi ya, ruang tajam, seberapa tajam kita memandang. Cara pandang adalah kita seberapa dekat, seberapa jaraknya dengan subjeknya. Itu juga akan membentuk mood. Nah, ini Mas. Jadi, ini sangat membuat kesan lensa itu. Kalau wide kayak gitu, kesannya kita pasti lebih dekat. Kalau zaman dulu kita lihat koran Kompas itu, lensanya mesti wide itu. Rata-rata mereka pakai lensa wide, tapi pengambilannya dekat. Jadi emosionalnya jadi lebih sampai daripada kita pakai lensa yang jauh. Jadi kalau jauh, emosinya juga nggak dapat gitu. Kita mau menyentuh suasana hati penikmat fotonya juga bakalan kurang dapat. Oke, itu Mas Iwan. Terus yang berikutnya adalah kita masuk ke subjeknya, Mas. Subjek fotonya. Si modelnya itu ya? Subjek atau objek? Objek itu latar belakangnya. Nah, subjek ini banyak banget juga. Kalau kita ngomongin soal mood di sini. Jadi, kalau kita motret model nih, atau portrait, kita harus tahu kondisi.
kondisi dari sisi objek. Kondisi ke sisi objek itu artinya kesesuaian temanya, kesesuaian. Nah, masuk ke gestur itu baru di sini Mas Iwan. Oh. Itu Jadi, salah satunya gestur itu tadi ya, kalau di subjek sama ya, objeknya gitu ya. jadi dia bertingkah seperti apa, dia bakal mengeluarkan gerakan seperti apa, dia senyumnya bakal seperti apa, dia bakal lihat ke bawah, ke atas, nengok ke kiri, nengok ke kanan, dia nengok terhadap subjek lain, atau dia bertingkah sebagai subjek tunggal, itu bakal mempengaruhi mood. Jadi kalau subjek ini tidak berperan, kemungkinan foto kalian itu akan lebih mudah untuk menggambarkan mood. Misal ya, Mas Iwan tak foto nganggo helm. Full face. Otomatis hal yang bisa aku tonjolkan apa, Mas? Gestur badan. Ya. Karena mukanya nggak kelihatan. Misal. Terus tak kasih lighting misalnya. Biar lebih point of interest. Menurutku itu bakal lebih gampang, Mas. Daripada kita menggunakan orang atau subjek yang wajahnya harus kelihatan. Jadi kita harus ngomongin dia harus melakukan apa, keinginan kita harus sampai kepada model, kayak gitu. Itu kalau model, kayak gitu. Kalau model ya, ini pertimbangannya adalah model. Nah, di model ini berarti kita ngomongin banyak elemen dong, Mas. Ya. Kita ngomongin aksesoris kacamata misalnya. Kita ngomongin jenggot. Wah, ini fotonya gue jenggot, rapayu ini nang US, ketok sik jenggote, misalnya gitu. Atau rambut. Oh, ini rambutnya terlalu berponi dan sebagainya. Itu bakalan mempengaruhi mood juga. Make up juga bakalan kena ini. Nah, makanya ketika kita meng-create sebuah foto, akhirnya kita harus punya mood board. Di sini pentingnya. Jadi, satu pekerjaan yang besar ini besar banget menurutku. Pekerjaan saya kalau motret corporate itu yang paling besar malah di sini. Antara objek subjek ini yang paling ngeri. Subjek itu berarti kita ngomongin model dan asupan yang ada di dalam model itu sendiri. Kalau objek, kita ngomongin soal story. Biar nggak melebar, kita ngomongin storyboard. Di sini nanti ada layout. Nah, gitu, Mas. Mudeng apa mubeng? Mubeng. Nah, gini, Mas. Jadi ya, ini sebenarnya ada hal yang sebelumnya ada sebelum kita ngomongin model. Jadi, kalau kita membuat foto mood-nya harus bagus, itu kita harus balik lagi, Mas. Kita create atau catch. Misalnya catch itu. Catch. Tangkap. Mas Iwan sih ngerti nah ini cerdas. Oh, ora. Catch. CATCH.
Catch. Nah, ini. Create ini hubungannya dengan ini tadi, Mas. Create moment. Foto model, foto komersial, foto hotel, foto dan sebagainya. Di Itu direct kita ya berarti ya? create. Ya. Maka semua yang ada di dalam elemen foto tersebut harus kita pikirkan. Sebelumnya agar apa? Agar mood yang terjadi setelah foto itu selesai, itu sesuai dengan harapan kita. Oke. Makanya kita ngomongin storyboard, moodboard, dan sebagainya. Terus kita ngomongin temperatur, lighting diagram, dan sebagainya. Itu satu rangkaian sebenarnya. Satu rangkaian kalau kita produksi. Tetapi kalau catch moment, nah ini orang-orang street ini biasanya. Ini lebih wow lagi. Instingnya harus lebih oke. Harus lebih cepat memahami. Tapi nilai resikonya gede. Tapi kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Gitu. Benar kalau kita nyetrit ini, ada orang dan sebagainya. Masih waduh aku kita taruh orang ya? Ketok. Oh, ketok. Ketok cilik itu. Kalau kita nyetrit nih, ada orang di sini, ini siluet, jalan ke kiri, ke kanan, terus ada iup-iupan merah, terus di situ orangnya berbaju hijau dan sebagainya, itu dapat banget misalnya gitu. Itu nggak bisa kita siapkan, kan gitu. Cuman kondisinya ketika ini kita nggak dapat foto ini, kan ya udah, kita besok balik lagi kan gitu. Tapi kalau di dunia komersial ini nggak bisa. Aku dapat kontrak sama Pak Chandra, motret 100 juta 2 hari. Hari pertama nggak dapat, ya udah 50 juta aku harus talangi sendiri. Karena cuman gara-gara aku nggak siap soal pembentukan mood. Kan gitu. Oh. Nah, ini penting. Atau ketika aku sudah produksi, Pak Chandra nggak cocok ini. Gue nggak cocok, Sen, karena warnanya ini terlalu biru. Ini gue nggak cocok karena aksen dalam hotel gue coklat, kenapa lu masukin unsur besi? Kayak gitu loh. Itu nggak bisa. Gitu loh. Akhirnya kita harus produksi ulang. Nah, itu yang dihindari. Jadi, paham ya? Pembentukan mood dari kita create moment atau kita catch moment, apa omongannya? Catch, menangkap itu sudah beda, gitu. Dan ini itu jam terbang, dua-duanya jam terbang butuh. Cuman instingnya berbeda, gitu. Instingnya beda. Create sama catch-nya itu beda. Maka saya selalu bilang, entah mereka fotografer apa saja, aku pengen kalian tetap motret yang namanya street photo. Di wedding ada, di apapun ada, di still life ada, motret hotel, motret komersial baju, fashion dan sebagainya ada. Ada unsur street di dalamnya pasti. Nah, gitu ya. berarti dengan nyetrit melatih kepekaan gitu Mas. Yes. Jadi Cowok-cowok harus itu. Jadi gini Mas, inti dari fotografi itu kan membentuk sebuah keputusan Mas. Di saat kita memencet tombol tersebut. Jadi ketika kita memencet berarti kita ngomongin keputusan kita. Nah, fotografi yang keputusannya tinggi itu ya menurutku di street. Itu bisa buat pelajaran buat fotografi yang lain. Oke, gitu. Terus Menarik. apa ya? Saya kira cuma itu sih. Nah, terus mood.
mood yang belabus-belabus kayak gitu. Apakah jadi orang sekarang itu kan ngomongin foto itu kan kayak gini ya. Tak buka ini Instagram gua aja deh. Coba. Ngomongin foto tuh kadang kita ngomongin mood itu terus kita ngomongin terlalu banyak hal yang ambigu. Kalau gini bisa nggak ya, Mas? Saya tak cek. Bisa dong. Ayo, di-share. Terus. Gini misal. Gini oke ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ini nggak bisa lebih gede ya. Nah ini. Nah, di zoom, cubit. Ini gimana? Di zoom in, zoom out. Iso. Oh iso. Nggak iso. Nah. Bodoh banget tapi ya. Misal ini ya. Ini mood. Foto ini. Banyakan ininya, aksesorisnya. Foto ini. Pembentukan mood-nya adalah satu, di kontras. Kontras antara simbol hitam dan putihnya ini. Terus focusing yang titik beratnya di sini dan sebagainya. Terus ada logonya. Jadinya dia bakal lebih terjaga. Mood yang saya inginkan seperti ini dan terjadi. Nah ini Mas, foto street kalau dimasukkan ke wedding-nya gini, momen. Nah ini masuk Mas. Gitu. Nek matanya jeli gitu ya, Mas. Nah, Menangkap momen. terus, misal ini. Kita ngomongin, nah orang itu kalau sekarang ngomongin mood itu ya kayak gini Mas. Foto yang belawis-belawis gini tuh moodnya keren. Kalau bagi aku ya tergantung. Ini bukan satu-satunya mood. Mood itu ya kesan yang akan kita dapat. Nah ini. Loh. ST4, ya? Nah, misal ini Mas. Meskipun ini simple portrait, untuk membuat dia senyum dan sebagainya, membuat mood dia menjadi baik kayak gini, ini juga harus ada yang aku bilang tadi, jam terbang tadi. Untuk mempresentasikan bagaimana dia nanti akan meluapkan gesturnya, tapi kita juga bisa menangkapnya gitu. Terus pertanyaannya, Mas, apakah ini diatur? Iya Mas, ini diatur ini. Loh, tapi guyune piye iki, Mas? Guyune digojeki Mas. Gojeki re bae. Nah, ini sekarang terkenal ini Mas, Mbak Vivin ini, Cik Vivin ini. Oh. Apa ya masak-masak itu? Master Chef. Master Chef. Oh. Master Chef-nya Banjar apa ya? Saya ingatnya jurinya, Mas. Nah, misal ini. Ini adalah foto momen mood yang menggunakan Storyboard. Ada mood board, storyboard, dan sebagainya. Jadi kita sudah siapkan bajunya, moodnya bakal gelap. Kita sudah siapkan lighting-nya, bentukan warna dan lighting-nya itu bakal seberapa. Ini kita create gitu. Nah, misal ini catch, berarti kita sudah pikirkan ruang tajamnya. Kalau ini ruang tajamnya sampai ke belakang, menurutku fotonya nggak syahdu, nggak kuat justru. Yang kita lakukan adalah isolasi justru malahan, Mas.
antara subjek meter dengan background. Background cukup tahu bahwa mereka adalah teman-temannya yang melihat dia sebagai orang pertama melakukan sesuatu. Nah, pembentukan kontras misalnya kayak gini. Kita ngomongin lighting. Bapak Imam ini pas banget lightingnya dengan kontras warna antara hitam dan putih. Jadi setiap mata melihat itu langsung tertuju padanya gitu ya Mas. Itu Mas Iwan. Nah, ini juga kita siapkan. Jadi udah beda. Ini foto-foto yang baru. Nah, latar. Ini juga bakalan membuat mood berbeda, Mas. Jadi mungkin karena aku sudah terlalu bosan dengan foto bread sendiri dan sebagainya, maka aku akan menghadirkan elemen repetisi, pengulangan, dan kedalaman, kayak gitu. Ini balik lagi. Jadi unsur-unsur fotografis yang awal tadi bisa kita tambahin dengan komposisi. Komposisi itu adalah ya bidang, garis, warna, kontras, dan sebagainya. Balik lagi, Mas. Sebenarnya pembentukan mood itu juga masuk di dalamnya komposisi tersebut. Kalau Mas Iwan tahu, klien saya ini, Yovina ini tuli bisu, Mas. Oh. Jadi bisa bayangin nggak betapa susahnya aku meng-create dia. Dia nggak bakalan bisa untuk ketawa. Gitu. Karena nggak bisa di ini ya. Nggak bisa Di direct gitu ya. Iya. Akhirnya aku harus memainkan elemen, kan gitu. Oke. Nah, mungkin mood. Nah, ini juga ngomongin kayak gini. Orang sekarang, fotografer sekarang, anak muda sekarang ngomongin mood ya, yang kayak gini-gini, Mas. Padahal tidak selalu gitu loh. Ya, ini fotonya hadir karena memang tuntutan klien. Nah, membentuk kayak gini, ini gestur banget ini. Dan ini diatur oleh fotografernya. Bagaimana kita bisa membuat badannya bagus. Kan juga bukan model gitu ya Mas ya. Terus tangannya ini juga cakep, pegangannya antara cowok dan ceweknya itu benar-benar imbang gitu loh. Kerasanya sahdu banget gitu. Nah, ini kalau kita motret-motret yang kayak gini, kita yang pertama harus jadi leader, Mas. Pasti. Ini udah tak kasih. Jadi yang pertama adalah kita tetap harus bisa menjadi leader di setiap pemotretan. Jadi bagi kalian yang sudah terbiasa memimpin, harusnya bisa menjadi fotografer. Tapi sebaliknya, orang yang susah ngomong, leadership-nya kurang, pede gitu. Ya, itu create momennya mesti kurang. Dia bakalan lebih banyak catch. Terus gimana sih Mas caranya? Kalau saya Mas ya, motret kayak gini nih, yang pertama saya harus deket dulu sih
sama klien. Kenal dulu sama kliennya gitu ya. Terus kita harus bisa meruntuhkan jarak antara saya sebagai fotografer dan subjeknya. Jadi kalau kita nggak bisa, kita tetap masih berjarak, pasti nggak bisa Mas bikin foto kayak gini nih, bakal nggak bisa. Udah nggak tak jamin itu. Nah, foto-foto kayak gini, itu kita harus dapat apa istilahnya, kedekatannya harus dapat. Kalau nggak, mood-nya nggak dapat. Foto model juga kayak gitu sih. Kita harus bisa ngajak ngobrol, paling nggak gitu. Jangan ngajak yang lain ya, Mas. Nah, Mas Eno, kalau kan mendirect itu kan kita harus tahu dulu nih basic posenya seperti itu. Nah, itu sinaune ning ndi, Mas? Apa ada pakemnya? Apa kira-kira apike ngene kayak gitu. Oke. Nah, ini akhirnya kita sampai ngomongin gestur. Ngomongin bahasa tubuh. Terus piye Mas supaya aku iso? Pertama, kita harus punya literasi yang bagus. Literasi yang bagus berarti kita harus belajar yang benar dulu, Mas. Orang itu dikatakan gampangnya gini. Orang itu dikatakan memegang. Itu cara megangnya aja seperti apa itu ada. Gimana cara model itu jinjit? Itu juga sudah ada. Coba Mas Iwan nanti tanya sama kanjeng istri, pasti tahu itu. Jinjit yang bagus itu kayak apa? Pakai sepatu tinggi, high heel itu kayak apa itu tahu. Tangan ini bakalan kalau nyampe di meja, itu harus seperti apa itu bakal tahu. Kita harus belajar dulu. Ini nggak bisa kita ngomongin langsung. Someday, makanya ini bakalan, kelasnya bakalan terus. Ya. Gitu, Mas. Terus gimana supaya bisa tadi? Ya, paling enggak, mood itu kan sesuatu yang kita suka. Ya, kita cari aja. Apa istilahnya, gaya-gaya yang sudah kita suka, itu kita save, kita pelajari, kayak gitu. Biar kita kalau motret lebih dapat. Terus saya juga nggak suka kalau motret itu pakai kepean, Mas. Nah, ini bagi teman-teman. Jadi ada loh, Mas, fotografer itu yang namanya udah keren. Itu sukanya bikin porto apa istilahnya contekan di handphone gitu loh. Dan dia kalau motret, tolong dong kamu kayak gini ya. Oh, nunjukin ke kliennya kayak gitu. Wah, oke sih menurutku. Terus diulang-ulang, Mas. Makanya ya menurutku jam terbang itu memang penting banget di situ. Jadi yang dipertaruhkan malah justru mood-nya si klien sendiri ya. Ya, betul. Kalau mood di setengah jam pertama ambiar itu udah, nanti biasanya setengah jam selanjutnya bakalan ambiar juga, Mas. Nah, itu, Mas. Gestur, dari kepala, rambut, tangan, pandangan mata, itu sangat menyita perhatian. Jadi gini, yang sering terjadi adalah ketika kita tidak bisa fokus membuat satu rangkaian dalam foto itu menjadi mood yang baik. Contoh, Mas Iwan ini lagi getol-getolnya belajar lighting nih. Kan gitu ceritanya. Bikin model. Terus fokus mesti ke lighting. Akhirnya apa? Gestur, arah pandang, dan sebagainya berantakan.
mungkin fotonya secara lighting, tetapi secara keseluruhan, secara fotografi secara keseluruhan itu kurang enak. Itu yang terjadi. Kalau saya ketika posisi seperti itu, justru lighting tak tinggalin. Lighting buatan itu tak tinggalin. Biar apa? Yang diutamakan tetap mood secara personal, gestur, wajah, dan sebagainya. Jadi, lighting justru kadang tak kasih nomor sekian. Meskipun tadi aku bilang ya, pertama tadi ya, lighting itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama itu adalah rekaman bentuk kejadian yang kita rekam. Fotografi kan intinya di situ. Jadi momen di saat foto itu terbuat, nah itu dia. Itu yang menurutku paling keren. Gitu. Jadi lighting, komposisi, terus warna, itu menurutku penting tapi bukan utama. Ya menurutku malah justru gestur ini, Mas. Nah, kayak masih pakai gitu, gini-gini. Ini gestur merasa mengangguk dan sebagainya. Itu penting. Kan gitu, Mas. Oke. Saya kira itu sih, Mas. Kalau kita ngomongin mood, nanti baru kita ngomongin mood warna. Mood warna yang temaram, galau, kekinian, dan baru masuk kayak gitu. Ruang tajamnya seberapa. Kalau kekinian rata-rata itu padang kabeh gitu ya, Mas. Untuk saat-saat ini tuh aku lihatnya banyak orang yang ya terang kayak gitu. Kekinian sekarang menurut saya bukan yang terang sih, Mas. Yang begini-begini nih, Mas. Tak kasih tahu lagi. Nah, guys, pamer foto. Ayo. Ini gila, Mas. Bisa bayangin kan? Oh, ya. Nah, aku malah suka nih yang kayak gini nih. Susah nggak, Mas? Enggak sih. Kalau aku yang motret, aku sih nggak merasa susah. Kita ngomongin kontras, berarti. Bener kan? Ya. Kita ngomongin warna yang senada. Baju Jawa plus kayu jati senada. Ya kan? Daunnya nggak terlalu hijau. Kan gitu. Gestur yang menenangkan. Atau sedikit, ya kalau orang ngomongin gestur kayak gini, gestur kekinian, Mas. Nah, gestur yang abstrak kayak gini. Ruang tajam kayak gini. Jadi bokeh sekarang balik lagi ke zaman film kayak dulu. Jadi ruang tajam film yang dulu kita hadirkan lagi di sini. Jadi mood-nya adalah sesuatu yang tidak terhandle dengan baik sebenarnya. Mood yang ngambang gitu loh. Kita ngerasanya seperti itu. Lagi, misal. Kalau orang lama, terus ngomongin mood sekarang, pasti ya pusing, Mas. Kok kayak gini fotonya, dianggap bagus, dianggap pelaku, pusing. Nah, misal kayak gini, Mas. Ini kemarin waktu di Solo dibahas ini, Mas. Workshop. Kenapa motretnya kaki, tangan? Tiwas tak bahas, alasannya dia apa? Ternyata aku suka loh, Mas, foto tangan kayak gini. Nah, ini mood menghadirkan. Terus kenapa kok fotografer bisa memutuskan untuk motret tangan kayak gini itu juga nggak biasa pasti. Nih ada yang komen nih. The picture really stylish. Intinya fotomu ngemut banget. Kali ini lah tak kayak kliennya kayaknya seneng. Bapak ibunya nggak seneng. Nah, iya.
Ora ini ra ketok. Aku motret putrinya Pak Sam ini dicetak gede Pak Sam ya. Itu foto apa ya? Larang-larang foto jedek ya. Tapi proses kita memotret di situ itu Pak, yang sebenarnya perjalanannya jauh. Gitu ya. Apalagi, Mas Iwan masih mau nyari? Nah, ini Mas, ini juga create. Kita harus menyiapkan segalanya kayak gitu. Jadi, Tomo yang kanan itu loh, Mas. Meramal masa depan itu, Mas. ini. Nah, iya. Nah, Dan foto ini ada yang sama. Maskeran. Orang Vietnam apa ya? Istriku yang tahu. Jadi baru awal tahun kemarin, dia tuh bikin foto-foto kayak gini juga. Pakai backpack kalau nggak salah. Ya, betul. Pakai backpack. Ya, tapi di kota atau settingnya? Ya, settingannya nah, di kota. aku lihat ya, aku lihat. Terus aku japri dia. Intinya adalah kita adalah orang yang satu pemikiran kayak gitu. Sebenarnya ini kalau diedit ulang, tak kasih kota itu cakep nih. Motret KM0, saya kan sepi ya. Iya, terus ditempeli gue ya. Nah, gitu Mas. Kita ngomongin gestur. Terus kita ngomongin, nah misalnya kayak gini, apa ya? Nah, kayak gini. Oh, foto-foto kayak gini, Mas. Orang luar tuh suka pasti, Mas. Wedding apa cetrit ya, Mas? Ini prewed. Prewed apa cetrit? Prewed ini. Gitu, Mas. Oke. Itu ada pertanyaan? Nah, sepertinya belum ada, Mas. Nah, gitu, Mas, ada pertanyaan. Oke. Rekaman bentuk kejadian yang direkam simpelnya gimana ya, Om? Masih kurang paham. Di chat itu. Rekaman bentuk kejadian yang direkam simpel. Rekaman bentuk kejadian yang direkam simpelnya gimana? Tak open mic gue, main monggo takon Mas Adaman Huri. Mari Mas Adam. Bentar. Mas Adam monggo kalau mau tanya silahkan bisa langsung dibuka mic-nya. Halo Mas. Halo. Yes. Itu yang tadi yang Mas sampaikan tadi kan, saya kan ada nangkep beberapa poin kan. Salah satunya itu yang rekaman bentuk kejadian yang direkam itu tuh saya nggak tahu ya tadi yang menit keberapa tadi, tapi itu saya masih kurang paham di situnya. Berarti catch the moment, Mas Adam. Oh gitu. Jadi pembentukan mood itu ketika kita catch the moment dengan create moment itu beda, kan gitu Mas. Kalau catch the moment itu sangat yang mempengaruhi kita adalah literasi, kepekaan kita dan lain-lain. Penataan beberapa material fotografi di dalam frame. Berarti bukan tentang pencahayaan aja dong Mas, berarti tentang modelnya juga termasuk juga di situ. Betul. Oh gitu. Iya, makanya tadi aku bilang di awal saya kasih ininya tadi. Bentar.
Ini Mas Adi. Jadi mood ini pencahayaan. Pencahayaan itu adalah penting, tapi bukan satu-satunya. Kan gitu. Pencahayaan ini nanti menimbulkan apa aja. Kan gitu. Kecerahan, kontras, warna, kan gitu. Nah, di sini selain cahaya ada warna itu sendiri. Warna ada 13 warna psikologis warna. Berikut juga temperatur. Kan gitu. Nah, yang lanjutannya adalah lensa. Lensa juga berpengaruh karena dia ada di dalamnya, yaitu apa? Kontras, warna, ruang tajam, dan apa tadi? Cara pandang kita. Terus di sini artinya adalah kalau tadi kita catch the moment, berarti kita langsung dong ngomongin banyak hal yang akan kita rekam di dalam tadi. Gitu loh, Mas. Contohnya adalah foto tadi ada di Instagram. Misalnya adalah foto Bapak ini. Saya dulu nyetrit banget, sekarang udah tak kurangi foto-fotonya di Instagram. Contohnya adalah ini misalnya, Mas. Ini kan motretnya kita meng-catch momen ya, kita menangkap momen yang sedang berjalan. Tapi saya harus memperhatikan ini. Ada orang di sini, ada bangunan yang menjadi simbol, orang berbaju putih dengan simbolnya juga, ada orang jalan, ada tulisan di sini. Artinya gitu loh, Mas. Semuanya berlangsung di dalam satu frame. Misal lagi, tak kasih contoh lagi. Nah, ini contohnya. Misal, kalau ini kan masih absurd ya. Point of interest-nya nggak bisa ngomongin, yang pasti cuma ngomongin pagi hari, pasar trafo, kayak gitu. Terus lagi, mungkin di bawah-bawah. Oh, ini. Wedding pun juga sama. Misal ini. Ini kan menggelitik banget ini. Apakah ini saya juga mempertimbangkan? Ya pasti, Mas. Karena ada lukisan di sini. Catch momennya itu cuma pada saat dia pai, terus keluarganya senyum. Itu momennya. Tapi create yang kita bentuk adalah lukisannya. Nah, aksen-aksen yang ada di dalamnya, kontrasnya, warnanya, terus penataan artistiknya gitu. Paham ya? Iya, Mas. Nah, makanya mood itu elemennya banyak sekali. Apa Mas Iwan mau nambahin? Oh, enggak, Mas. Lanjut. Lagi tak kasih. Nah, ini misalnya. Ini kan candid banget ini. Ini kesan yang dibentuk, kita sudah siapin nih garisnya. Warnanya sudah kita pikirkan. Tinggal kita nunggu orangnya. Kan gitu. Paham ya? Mulai, Mas. Oke. Banyak kok kalau aku dapat ini. Itu bedanya, Mas.
Jadi kalau ini kita create, yang ini create. Tapi ketika kita proses marketnya tetap mau persiapannya create lebih banyak. Nah, itu momennya. Hewan ini agak sulit. Saya mencoba beberapa kali kucing ya. Itu harus misal kucing sama pemiliknya atau anjing sama pemiliknya. Kalau anjing malah lebih gampang sih. Karena anjing banyak yang manut kalau menurutku. Tapi kalau kucing nggak bisa. Ular aku belum pernah. Saya buaya kecil itu apa ya? Itu saya pernah. Karena gerakannya nggak banyak. Tapi kalau gerakannya banyak, catch moment-nya juga kita harus cari apa ya? Agar dia nengok. Kayak ini nih, nggak usah hewan sih. Anak kecil aja lah. Under 5 tahun lah. Under 5 tahun. Under berapa ya, Mas? Under 10. Ya. Kalau 5 tahun masih balita banget. Ya, under 10. Enggak, under serian itu berapa? Ya. 2,5. Serian itu berapa? Ryan hampir 2 tahun, belum ada 2 tahun. Kayak gitu. Ya, balita bawah 5 tahun lah. Itu sama. Kita harus ada bunyinya, harus ada sesuatu yang menarik di hadapan dia, baru yang hewan. Setting kameranya berarti seperti apa, Mas? Supaya nggak ketinggalan momen, misal di outdoor. Kayak hewan di kebun binatang. Wah, ini menarik nih. Kalau jenengan belum expert ya, pakai auto aja. Auto itu kan ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tandanya kalau auto itu. Aku tuh nggak pernah pakai auto ya. Auto itu ada beberapa settingnya kalau di Fuji. Di Fuji itu berarti di menu ya, Mas? Ya, auto settingnya itu ya minimal, nah menurutku sih bisa disetting di shutter minimalnya berapa, kayak gitu. Ada rumus yang asik, Mbak Vina. Biasanya yang jadi kendala itu kan shaky. Shaky itu kamu taruh aja di seper focal length. Misal kamu pakai 200 mili, kasih aja seper 200, kayak gitu. Pakai 100 mili, kasih aja seper 100 mili. Terus lainnya auto, ISO-nya auto, terus diafragmanya auto. Kamera sekarang menurutku udah canggih-canggih ya. Kamera kalau belinya udah 2015 ke atas, menurutku bisa semua, autonya bagus-bagus. Kalau ada gambar orang lari, itu berarti speed-nya yang tinggi. Kalau ada gambar, apa ya, bunga, itu biasanya makro, kayak gitu. Itu nanti di mode auto di kamera, kelihatan. Terima kasih, itu Ju. Salam juga dari Lampung. Monggo, terima kasih. Jadi ngomong-ngomong udah mau maghrib nih, Mas. Mas, ngerti-ngerti aja ini. Ah iya. Saya udah surup. Ini monggo ada Pak Setiawan. Pak Setiawan. Jadi gitu, kalau bagi pemula, takut shake, motret hewan ini pakai auto aja nggak apa-apa. Bahkan, ini kalau panjang ya, super focal lens itu udah
udah rumus yang paling enak. Tapi kalau kalian bisa mendekat, pakai lensa wide, kita pakai infinity, wah paling enak banget tuh. Infinity itu diafragma yang tajam, gitu. Yes. Oke, siap Mbak Vina. Ntar Mbak Vina kalau mau tanya-tanya bisa DM ke Instagram saya, nggak apa-apa. Santai aja. Nanti kalau aku pas luang tak balas. Tanya jawab berlanjut ke DM. Oke Mas Ino, berhubung ini kan udah mau maghrib toh. Rangkumannya, kalau untuk tipsnya untuk pemula aja lah, dari untuk biar fotonya itu udah mulai ngemut, gitu lah. Oke. Pertama adalah tentukan dulu kalian pengen mood yang seperti apa. Itu penting sih. Jangan merubah foto yang sudah jadi terus dimut-mutin. Gitu. Itu nggak enak. Ataupun kalau bisa itu kecelakaan itu ya kalian nggak bisa ngobrolin sejarah fotonya pasti. Itu penting soalnya. Yang pertama itu. Yang kedua, pilih alat yang tepat. Itu sih menurutku. Kalian mau seruang tajam apa, secepat apa, warnanya sekeren apa. Nah, ini penting. Warna itu termasuk cita rasa ya. Hijaunya seperti apa, merahnya seperti apa. Karena menurutku, orang ngomongin mood, itu pasti ngomongin warna yang abnormal, Mas. Yang tidak biasa. Dan itu hanya ada di Fuji Film. Wah. Mantap. Kalau orang bilang, wah ini warnanya bagus di kamera saya. Karena seperti warna aslinya. Ya wis biasa berarti. Kutu plus siji ya paling ya. Iyalah. Oke, Mas Eno mau prepare buka puasa dan lain sebagainya. Teman-teman, matur nuwun sudah join. Mas Eno matur nuwun sudah sharing. Nah, ini menginformasikan untuk the next event. Nah, ini dia Mas Reza, berkarir di visual creator di bidang sport. Dari Reza Ahmad, besok besok Sabtu ya, jam 4 sampai maghrib. Seperti itu. Jadi, oke. Mas Eno, sekali lagi, matur nuwun. Matur nuwun teman-teman yang sudah join. Selamat berbuka. Terima kasih semuanya yang sudah mau mendengarkan omongan yang tidak bermutu dari saya. Ya, seperti inilah saya. Berarti kalau mau ada tanya-tanya lagi ke Mas Eno, silahkan DM ke Instagramnya Mas Eno. Ya. Terima kasih untuk teman-teman. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat Mas Eno, selamat Mas Iwan, sukses selalu. Setiawan. Ya, sukses selalu. Ya. Terima kasih Mas Adi, Mas Tomo semuanya. Selamat sore. Dadah.